Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu wa rasul a'lam bimurdi wa ma'nah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita adalah makhluk yang bernyawa, maka persiapkan diri kita untuk menjemput kematian, tapi yang nyata kematian yang akan menjemput kita. Namun kita tak sadar. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa setiap hari malakul maut itu menengok kita sebanyak 70 kali. Setiap hari malakul maut menengok kita 70 kali. Melihat apakah kita sudah waktunya untuk wafat, meninggal atau belum. Namun sering kali kita leha-leha, sering kali kita menyepelekan hal itu. Yang ada di benak kita bagaimana kita ingin menikmati hidup, namun lupa dengan mati yang enak. Kita hanya berpikir bagaimana hidup yang enak, lupa dengan mati yang nikmat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada yang lain bahwa kehidupan di dunia saat ini kecuali merupakan senda gurau saja, hanya perhiasan yang melalaikan kita, hanya permainan yang membuat kita lupa diri. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aktsiru min dzikril mauti fa innahu yumhisudz dzunuba wa yuzhidu fid dunya." Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Fa innahu yumhisudz dzunuba wa yuzhidu fid dunya. Karena mengingat kematian itu mampu menjauhkan diri kita dari berbagai dosa dan dapat menjadikan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu selalu merasa cukup dengan dunia, tidak ingin berlebihan. Walaupun diberi lebih, tetap dia akan menggunakan secukupnya yang ia butuhkan saja. Sedangkan selebihnya ia akan gunakan untuk bekal menolong orang lain, membiayai ibadah, segala hal yang bisa ia biayai dengan kelebihan hartanya, walaupun bukan untuk keluarganya, untuk masjid, untuk fakir miskin, anak-anak yatim, untuk para ulama, fuqaha. Seperti itu dia gunakan hartanya untuk itu. Itu orang zuhud walaupun dia kaya. Zuhud bukan berarti harus miskin. Kita tidak diperintahkan miskin. Bahkan al-mu'minul qawiyyu khairun min mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Kita kuasai perekonomian, namun jangan terlena dengan uang dan dunia. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku datang menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyira asyratin, dari 10 orang sahabat yang datang menjumpai Nabi. Faqala rajulun minal ansari, lantas ada salah satu sahabat dari kalangan Ansar bertanya kepada Rasul, "Man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling pandai
cerdas dan paling mulia itu wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang paling cerdas dan mulia itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling bersiap untuk menghadapi kematian, mempersiapkan bekalnya untuk kematian. Isti'dadan lahu. Ulaika humul aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirati. Mereka itulah yang disebut sebagai kelompok orang yang paling cerdas. Orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya. Mereka meninggalkan dunia ini dengan kemuliaan selama di dunia, wa karamatil akhirati, dan akan meraih kemuliaan di akhirat kelak. Dan di antara cara, bagaimana caranya untuk bisa mengingat kematian dan mengingat akhirat? Di antaranya dengan ziarah kubur. Rasul berkata, kalau ada bertanya, bukankah ziarah kubur itu bid'ah atau terlarang, haram? Salah. Tapi enggak salah amat. Enggak salah amatnya bagaimana? Terlarang itu sebelum tahun kedua Hijriah. Rasul berkata, nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu sebelum 2 Hijriah, aku melarang kalian berziarah kubur karena keimanan kalian masih lemah. Tapi sekarang mulai tahun kedua Hijriah ini, fazuruha, aku perintahkan kalian berziarah ke kuburan. Fa innaha tudzakkirul mauta, karena berziarah kubur itu mampu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi orang yang senang ziarah kubur adalah orang yang cerdas, bukan kuburiyun, bukan penyembah kubur. Justru orang yang membid'ahkan ziarah kubur itu orang yang bego. Itu sunnah, bahkan perintah Rasul, kok dibid'ah-bid'ahkan, dilarang, diharam-haramkan. Yang mengharamkan perintah Rasul berarti orang bego. Ngajinya itu kurang, kitabnya itu kurang banyak, kopine kurang kental, dolane kurang adoh. Itu. Yuk ziarah kubur, perbanyak ziarah kubur, sering-sering dah ziarah kubur. Jangan ke mall aja senangnya tuh, ke kubur jarang, ke mall akhirnya lupa dengan kematian. Mau lihat baju, ingatnya, wah besok ini untuk kemana. Lihat baju lagi yang itu, wah ini kostum untuk kemana. Lupa dengan kostum untuk masuk ke liang lahat. Kain kafan udah siapin belum? Yang bagus kain kafan yang pernah dipakai untuk ihram. Jadi persiapkan kain kafannya yang dipakai ihram, ya, upayakan. Jadi siapkan, nanti dibungkus, diplastikin, divakum, ditulisin. Gitu. Saya begitu. Ini ihram tahun berapa? Ihram tahun berapa? Ditulisin. Jadi pernah bahkan mungkin dipakai berkali-kali ihram. Dan saya berharap nanti kafan saya itu. Terlebih kafan yang paling saya harapkan adalah burdah sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, amin. Siapkan kafannya kita, kain yang pernah dibawa untuk ihram, siapkan. Bagaimana ihramnya? Dah, nanti belajar urusan ihram. Terus gimana bisa ke Mekahnya? Ya nabung. Ya, kalau nggak nabung nantinya tidak ada realisasi. Nabungnya di mana? Ke Umi. Berangkatnya sama siapa? Sama saya. Jadi bareng nanti berangkatnya dengan saya. Bagaimana tata caranya berihram? Jangan sampai pada saat ihram kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pada saat ihram kita tidak menjaga adab-adabnya. Pada saat manasik itu bukan latihan. Manasik itu jamak dari nusuk, ibadah. Jadi manasikul hajj adalah prosesi perjalanan ibadah-ibadah haji, ibadah-ibadah yang dilakukan haji. Kalau manasikul umroh bukan latihan. Oh, kemana? Manasik umroh di mana? Di situ, di Galuh. Manasik umroh di Galuh, latihan manasik umroh di Galuh. Tapi kalau manasik umroh di Galuh nggak sah.
Masa umrohnya di Galuh? Kan itu ada itunya tempatnya. Itu tempat latihan manasik, bukan tempat manasik umroh. Ya, jadi manasik itu jamak dari kata nusuk, artinya prosesi-prosesi ibadah. Demikian pelajaran kita malam hari ini. Terus bagaimana dengan kaum wanita? Apakah boleh kaum wanita ziarah kubur? Bukankah ada hadis bahwa Allah dan Rasulnya melaknat zawaratil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Maka dijelaskan oleh istri Rasul bahwa kami tidak dilarang dengan larangan yang keras. Larangan itu bagi wanita yang niyahah. Niyahah itu apa? Meratap. Saya pernah melihat seorang wanita meratap pada saat menguburkan ayahnya. Saya ikut hadir pada saat itu menguburkan ayahnya. Putrinya ini sudah dewasa, sudah berumah tangga. Itu pas menguburkan ayahnya itu kokosodan. Ngerti itu kokosodan? Apa itu kokosodan? Bahasa Indonesia kokosodan apa? Wah, berkosod-kosod gitu. Apa ya? Oh, kayak gitu guling, bukan guling-guling, kokosodan. Di tanah dia duduk langsung kokosodan, bahkan mungkin sampai rebahan. Gak rela gitu kan. Abah. Saya bilang, teh sudah yang sabar, ikhlasin. Masih tetap saja meronta-ronta. Akhirnya saya coba mendekat, teteh mau ikutan sama abah, langsung diam. Saya bilang, teteh mau ikut sama abah gitu. Diam langsung, takut dianclumkan karena jero kubur. Ya. Jadi kalau ada yang niyah begitu tinggal dibisikin, mau ikutan gitu. Itu niyahah. Yang dilarang itu sebab itu. Maka wanita bukan dilarang, bukan diharamkan ziarah kubur, makruh ketika tidak mampu menjaga sikap. Tapi tetap sunnah ketika wanita itu bisa selamat daripada fitnah. Ya, apa fitnahnya? Seperti tadi. Kemudian ada wanita-wanita jahiliyah itu biasanya menjambak-jambak rambut mereka, diacak-acak jadi kos kuntilanak, jadi kos ririwa, babaging. Nah, ya, diacak-acak, kemudian mukul-mukul pipi, kemudian mau nyobek-nyobek pakaian. Itu yang tidak boleh, itu yang diharamkan. Mana bukti wanita juga disunnahkan ziarah kubur? Nah, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW itu didatangi malak Jibril, tapi malak Jibril nggak mau masuk ke dalam rumah, memanggilnya dari luar pintu rumah. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah dalam kondisi terbuka auratnya di dalam kamar. Malak Jibril saja itu sopan, lah ente bolongan dikit aja digedein, ngintip lagi. Malak Jibril sopan, malaikat Jibril. Istrinya sang Rasul sedang terbuka auratnya dalam rumah. Malak Jibril manggil Rasulullah dari luar rumah. Ya Rasulullah, ukhruj, kemari. Rasulullah tuh sayang kepada istri, itu pelan-pelan. Pakai bajunya pelan-pelan, pakai sendalnya, ya, na'alun, sendalnya itu juga pelan-pelan. Keluar rumah, buka pintu rumah pelan-pelan, menutupnya juga pelan-pelan. Tapi ternyata saat itu Sayyidah Aisyah belum pulas. Sayyidah Aisyah terbangun. Karena apa? Khawatir suaminya pergi ke rumah istri yang lain. Jadi cembokir. Jadi kalau istri kita cemburu itu ngikutin Sayyidah Aisyah sebetulnya. Ya. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk ziarah ke mana? Ke pemakaman Baqi. Ya, sebelah kirinya Masjid Nabawi itu pemakaman Baqi. Itu ada keluarga, kerabat, ada sahabat, ada orang mukmin lainnya dikuburkan di situ. Rasulullah SAW berjalan sampai hatta intaha ilal Baqi. Beliau bermuara di pemakaman Baqi. Fa'atala al-qiyamah, dan Rasulullah berdirinya lama di sana. Kenapa enggak duduk? Karena tanah
Dan di sana itu di Baqi itu juga ada pasar. Kalau siang, kalau pagi ada pasar. Jadi kotor ya. Kemudian juga banyak burung, sampai sekarang burung kan masih ada, burung merpati. Ya kan, ada najis. Jadi Rasul tidak duduk, Rasul berdiri ziarahnya, tapi lama. Enggak cuma assalamualaikum ya ahli kubur, geusnya rek wih. Henteu kitu. Fa'atalal qiyama, Rasulullah lama berdiri. Farafa'a yadayhi thalatha marrat. Ini hadisnya sahih ini, sahih. Kalau pengen yang hadisnya sahih apa? Sahih gitu kan. Fa'atala al-qiyamah thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Lama berdiri di sana dan Rasul mengangkat kedua tangannya sampai 3 kali, berdoa sampai 3 kali di kuburan. Bukan minta ke ahli kubur, bukan. Ya. Jadi boleh berdoa di kuburan, sunnah. Atau siapa bid'ah syirik? Kata orang yang kurang kental kopine, kurang dolane. Kalau orang yang ngajinya benar, faham. Lalu kemudian kami atau aku itu mengikutinya, kata Sayyidah Aisyah. Ku ikuti langkah Rasul dengan berselimut hitam. Dengan berselimut hitam supaya nggak kelihatan, kan gelap. Ketika Rasul beranjak pulang, aku pun ikut beranjak pulang. Ketika Rasul mempercepat langkahnya, maka aku juga mempercepat langkahnya. Ketika Rasul lebih mempercepat langkahnya, aku lari mendahului Rasul sampai ke rumah. Aku masuk, kurbahkan diriku di dalam peraduanku. Lalu Rasul masuk dan berkata, "Malak ya Aisyah, aya naon neng Aisyah?" Eta, ayo kunaon. Oh, ketahuan sama Rasul. Kamu ketahuan. Gitu, ngikutin aku. Jadi ternyata nguntit suami itu adalah sunnah Sayyidah Aisyah. Bagaimana kalau suami nguntit istri? Gitu. Nah, kemudian aku menjawab, enggak pura-pura deterun, enggak pura-pura kerek, enggak. Ya, ketahuan sama Rasulullah gitu kan, pasti ngos-ngosan karena kan habis lari. Malaki ya Aisyah, apa yang terjadi padamu wahai Aisyah istriku? Langsung beliau, aku duduk. Lalu kau jawab, enggak. La syai'a ya Rasulullah, enggak ada apa-apa kok ya Rasulullah. Gitu, pura-pura gitu kan. Jangan bohong. Kamu mau jujur atau Allah yang akan memberitahuku dan aku akan membukakannya kepadamu? Ayo, mendingan kamu jujur atau aku yang akan menyampaikannya dengan petunjuk Allah Ta'ala. Oh baik ya Rasul, biar aku jujur saja ya Rasul. Nah, awas harus jujur loh ya. Itu kade dompet suami eta kemanakeun? Ya Rasulullah, ya tadi itu aku yang mengikuti engkau. Langsung Rasulullah bertanya lagi, balik bertanya, apakah engkau takut jika Allah dan Rasulnya berkhianat kepada engkau, hai Aisyah? Artinya kan itu bagiannya, wayahnya, waktunya untuk Sayyidah Aisyah, ya kan? Apakah engkau takut jika aku pergi? Iya ya Rasulullah, inni khasyitu ataita ila ba'di nisaika. Aku khawatir engkau pergi ke istrimu yang lain, kan ini kan waktuku. Iya begitu. Maka kemudian sesungguhnya Jibril atani Jibrilu alaihissalam fa amaroni an azura qabral baqi. Jibril datang kepada aku membawa perintah dari Allah agar aku berziarah ke pemakaman Baqi, linusalli alaihim, agar aku, nusalliya itu sholat, yang dimaksud doa. Makna sholat itu kan doa di antara maknanya. Agar aku sholat untuk mereka, maksudnya agar aku berdoa untuk mereka. Makanya Rasulullah berdoanya sampai 3 kali ngangkat tangan. Angkat tangan, nah di kuburan aja ngangkat tangan biasa gitu. Masa di sini atau ba'da sholat kita doa nggak mau ngangkat tangan? Jadi sunnah itu sunnah, bukan bid'ah apalagi syirik. Justru yang mensyirikkan itu orang yang raghiba an sunnati falaisa minni, orang yang benci kepada sunnahku dari sunnahku, dia bukan kelompokku, kata Rasul. Wah, walaupun dia toh-tohan ngaku kami umat Nabi, kami pembela sunnah, pret. Apa? Nah itu jawabannya, pret. Udah, nanti tulis status semuanya pret. Bukan ilmu kalau begitu pretnya.
Lalu kemudian Sayyidah Aisyah tanya, ma aqulu idza kana zurtu al-maqabir. Apa yang harus aku ucapkan ketika aku berziarah ke kuburan? Kata Sayyidah Aisyah. Maka kata Rasul, quli, ucapkan oleh wahai istriku, assalamualaikum ahla dar qaumin mu'minin minal muslimina wal mu'minin. Kalau di dalam riwayat Sahih Muslim, ya, ada lagi dalam riwayat yang lain, minal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lalahikun. Boleh pakai lam taukid, dalam riwayat yang lain tanpa lam taukid, lahikun. Allahumma gfir li ahlil baqi'il gharqad. Doa untuk mereka, bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, coba buktikan, kalian mati dulu, nanti saya jarahin, saya doain. Tinggal WhatsAppan kan kita, sampai nggak bro? Gitu. Ini sunnah Rasul. Jadi kaum wanita, bahkan istrinya Rasul sendiri diajarkan oleh Rasul untuk ziarah kubur. Kemudian putrinya Rasul, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, diriwayatkan anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, sungguhnya Sayyidah Fatimah putri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, beliau setiap Jumat ziarah, bahasanya ke pamannya, tapi yang dimaksud paman ayahnya. Jadi di istilah Sunda tuh ayah bapak aki, berarti ayah mamang aki. Kalau bapak aki itu biasanya bapaknya bapak kita. Bapaknya bapak kita berarti kakek, bapak aki disebutnya. Itu uak saya oleh cucunya disebutnya bapak aki. Nah kalau mamang aki bagaimana? Itu adiknya kakek kita, ya, ataupun kakaknya kakek kita. Enggak persis langsung. Jadi paman, itu kakek paman. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha di setiap Jumat berziarah ke kakek paman, maksudnya ke pamannya ayah. Siapa? Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anha. Di mana? Fi Uhudin, di pelataran Uhud. Di setiap Jumat, fi kulli Jum'atin, di setiap Jumat beliau ziarah Sayyidah Fatimah putri Rasul, wanita pemimpin, wanita surgawi. Masa beliau sesat gitu kan? Karena ziarah kubur nggak mungkin. Kemudian Sayyidah Aisyah juga di dalam suatu riwayat berpapasan dengan sahabat. Sahabat tanya, min aina anti ya ummal mu'minin? Dari mana engkau wahai ummal mu'minin? Aku baru pulang, zurtu an qabri akhi Abdurrahman. Aku baru pulang menziarahi kubur saudaraku yang bernama Abdurrahman. Menziarahi kubur saudaraku yang bernama Abdurrahman. Sayyidah Aisyah istri Rasul ziarah ke kuburan saudaranya yang bernama Abdurrahman. Ziarah kubur, putri Rasul wanita ziarah kubur, istri Rasul wanita pasti ziarah kubur, ya. Maka ziarah kubur bagi kaum wanita selama terhindar dari perbuatan-perbuatan niyahah, hukumnya sunnah tetap. Monggo silahkan pada ziarah kubur. Demikian wallahu a'lam bishawab.